Hai, kenalin, aku Ina. Kamu bisa panggil aku Ina. Aku di sini ingin menemani kamu yang lagi melewati fase habis putus atau bisa disebut dengan life after breakup. Dulu aku sering banget ngelihat temen aku yang habis putus dan dalam hati aku ngejudge, lebay banget sih, cuma putus doang, kan cowok lain banyak. Lalu aku mengalami sendiri kejadian itu, dan itu benar-benar bikin aku hampir gila dan terpukul dengan beratnya. Aku diputusin setelah berpacaran dengan dia selama 2 tahun, dan aku tidak menerima closure sama sekali. Hanya kata-kata, aku ingin gerak bebas tanpa pasangan dulu. Aku gak mau cinta-cintaan dulu. Dengan closure yang terbatas itu, aku sering menerka-nerka dan menyalahkan diri sendiri. Kenapa dia tega ninggalin aku? Aku salah di mana? Aku harus ngapain biar dia mau lagi sama aku? Sebelum masuk ke intinya, aku mau bilang kalau waktu itu aku selama 2 minggu susah banget buat makan. Sangat susah. Dengan catatan, tiap aku masukin makanan ke mulut aku muntah, mual. Tapi aku cuma ke klinik sih, gak sampai ke IGD. Dengar-dengar sih ada yang lebih parah daripada aku. Lanjut, aku juga selama 2 bulan penuh aku nangis tiap hari. Tapi kata psikolog, gak apa-apa kok nangis asalkan intensitasnya semakin hari semakin berkurang. Saat itu aku tidak tahu sih apakah benar-benar berkurang. Sebab ya kadang aku masih menangis dengan deras dalam suatu hari, kadang aku tidak menangis. Tapi aku anggap sepertinya tiap hari makin better. Sekarang aku udah memasuki bulan ke-5 dan jujur aja aku masih gagal move on. Aku tidak sepenuhnya mampu untuk detachment dari dia. Aku tidak sepenuhnya mampu untuk lepas dari genggaman dia. Sulit untuk membuat diriku percaya bahwa dia sudah selamanya pergi dan tidak akan balik lagi. Aku masih percaya bahwa dia akan balik lagi meskipun ya aku gak ada ngeliat dia lagi sekarang. Step pertama yang aku lakukan tentu saja nangis. Nangis, berdoa, dan menyesali semua dosa yang pernah aku perbuat sama dia. Kalau di agama aku, pacaran itu dosa. Jadi aku sempat ngerasa kalau aku kena azab karena udah ngelanggar aturan dari sana. Dia pacar pertama aku, yang aku percaya bakal menjadi yang pertama dan yang terakhir. Tapi tiba-tiba dia datang dengan kata-katanya ingin putus dari aku. Jadi aku tidak punya pilihan lain selain menyerah. Ya kan? Langkah pertama yang paling wajib kamu lakukan adalah no contact. Kamu harus menutup semua kontak dari dia. Gak perlu ngeblokir karena aku juga gak ngeblokir dia sampai sekarang. Ya karena masih belum move on sih. Tapi suatu saat nanti mungkin aku akan ngeblokir dia kalau aku udah bener-bener ikhlas. Aku takut kalau ngeblokir dia akan membuat aku terputus selamanya dari dia. Aku masih ingin berteman baik dengan dia, walaupun dari dia sepertinya tidak. Setelah kamu no kontak, kamu akan ngerasain yang namanya sedih luar biasa di awal-awal, karena kamu kehilangan sesuatu yang selama ini selalu terhubung sama kamu. Jari kamu udah biasa menggenggam erat tali itu, kemudian tali itu terputus gitu aja.
Jadi tangan kamu ngerasa kosong dan seperti gak ada yang digenggam lagi. Tapi jangan khawatir, karena rasa sedih dan gak nyaman itu hanya akan berlalu selama sebulan mungkin. Kalau aku sih 2 minggu ya, atau 3 minggu gitu waktu itu. Nah, dalam hal no contact ini ada beberapa tips nih, biar kamu bisa menahan diri untuk gak hubungin dia lagi. Yaitu, setiap kamu ingin hubungin dia, kamu tulis aja. Tulis apa yang kamu ingin sampaikan ke dia, tapi jangan kirim ke dia. Tulis di notes, di jurnal, dimanapun itu, di WhatsApp yang isinya cuma kamu doang, tapi jangan dikirim ke dia. Step nomor 2 adalah, ini masih step pertama, ini adalah cara menahan diri untuk melakukan no contact, yaitu dengan box breathing. Aku tahu bagaimana panik dan sesaknya aku waktu itu. Mungkin efeknya beda-beda ya. Kalau aku tuh bener-bener rasa sakit fisiknya tuh kerasa. Jadi yang aku lakukan ya, aku latihan box breathing. Yaitu nafas, tarik 4 detik. Kemudian tahan selama 4 detik. Kemudian buang selama 4 detik. Kamu bisa cari cara box breathing di YouTube. Banyak tutorialnya. Itu benar-benar nenangin aku. Kunci dari ketenangan hidup itu ada di nafas. Jadi, kamu patut coba.